Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Putri Isnaini. Saya Taskia Naila. Saya Firdaus. Dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan mempresentasikan tentang Studi kawasan Islam dan berbagai isunya. Studi kawasan Islam merupakan kajian yang menjelaskan mengenai peradaban Islam di berbagai daerah studi. Studi ini menguraikan fokus materi tentang berbagai area, mencakup kawasan dunia Islam dan lingkup peranata yang ada mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial budaya yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap wilayah. Tujuannya adalah memahami Islam secara kontekstual, mengidentifikasi karakteristik unik Islam, menganalisis dinamika Islam, membandingkan Islam antar kawasan. Isu-isu studi kawasan Islam, diantaranya ada 1. isu studi kawasan Islam di Timur Tengah. Agama Islam masuk ke negara-negara di Timur Tengah melalui jalur perluasan baik pada masa Khulafaur Rasyidin maupun dinasti kecil hingga besar. Hal tersebut melahirkan isu dan konflik karena gesekan antara Islam dengan agama asli wilayah tersebut. Konflik antara negara seperti Perang Arab-Israel, Perang Saudara di Suriah, dan konflik sektarian di Irak adalah beberapa contoh konflik berkepanjangan yang berakar dari perbedaan agama, suku, dan kepentingan politik. Dari beberapa konflik berkepanjangan tersebut juga menimbulkan sebab sebagian besar penduduk Timur Tengah bertahan meninggalkan agama Islam. Kendati demikian, Timur Tengah dianggap sebagai tolak ukur pendidikan Islam. Timur Tengah yang terdiri dari berbagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki lembaga-lembaga pendidikan Islam yang representatif dianggap mewakili lembaga pendidikan Islam di dunia. Selanjutnya, isu studi kawasan Islam di Asia Tenggara. Berbeda dengan Timur Tengah, Islam masuk ke negara-negara di Asia Tenggara melalui jalur damai, seperti jalur perdagangan dan pernikahan. Hal ini menyebabkan Islam dapat diterima dengan baik oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, sebagai kawasan dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Keberagaman ini tak jarang memicu berbagai isu dan konflik yang berlatar belakangkan agama, seperti konflik antar mayoritas Buddha dan Muslim Melayu yang terjadi di Thailand, konflik tuntutan ekonomi dan pembagian kekayaan alam antara pemerintah Filipina dengan kelompok separatis Moro yang mayoritasnya merupakan masyarakat Muslim di wilayah Mindanao. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina pernah menjadi sasaran serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok radikal. Beberapa konflik tersebut muncul akibat adanya isu-isu dan dengan sebagian besar faktor agama. Yang nomor 3 adalah isu studi kawasan Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki dinamika Islam yang sangat kompleks. Seiring berjalannya waktu, berbagai isu terkait Islam terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang kini marak terjadi di masyarakat adalah isu golongan Islam atau organisasi masyarakat yang akrab dikenal dengan sebutan ormas. Beberapa ormas yang memiliki ideologi tak sejalan dengan negara kerap menjadi ancaman separatisme bagi negara. Isu Islam lain yang kerap menjadi perdebatan serta pembahasan di Indonesia antara lain konflik perbedaan antar agama,
pluralitas Islam di Indonesia, intervensi negara dalam agama, serta modernisasi dan tradisi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sangat rawan terjadi konflik ekstremisme serta radikalisme yang berasal dari isu-isu yang timbul di masyarakat. Terakhir, kesimpulannya, studi kawasan Islam menunjukkan bahwa isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai belahan dunia memiliki kesamaan, namun juga memiliki konteks dan dinamika yang unik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan faktor-faktor sejarah, sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Pentingnya dialog dan moderasi merupakan salah satu kunci untuk mengatasi isu-isu ini, adalah melalui dialog antar agama, promosi moderatisme, dan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Pendidikan agama yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang moderat dan bertoleransi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.